Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih semangat terus ya. Di Instagram aku sering banget dapat pertanyaan gimana caranya untuk tidak kesepian walaupun tinggal sendiri ya. Wajar dong, namanya juga tinggal sendiri. Mungkin ya teman-teman yang belum menikah terus merantau jauh dari keluarga, itu tinggalnya kan di kos, ngontrak rumah ataupun di apartemen gitu. Kalau tinggal sendiri semua harus sendirian, apalagi teman-teman yang WFH nih, waduh makin berasa kan, selalu sendiri dan lebih sering sendiri. Nah, gimana caranya tuh supaya tidak kesepian? Nah, untuk tahu teman-teman bisa nonton terus ya videonya. Aku akan memberikan 5 tips supaya teman-teman yang belum menikah tidak merasa kesepian walaupun tinggal sendiri. Tips yang pertama, kenali diri sendiri dengan baik. Maksudnya gimana, Kak? Yang pertama adalah kalian perlu tahu apa yang ada di dalam diri kalian dulu. Sama seperti kalau kita mau berkenalan dengan lawan jenis ataupun keluarga kita, untuk mengenal siapapun dengan lebih baik, kita kan butuh tahu ya apa yang dia suka, apa yang dia senangi, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia senang. Nah, lakukan itu ke diri sendiri. Apa sih yang membuat kamu senang? Misalnya kamu senang kalau apa yang kamu kerjakan berhasil. Kamu senang kalau kamu bisa masak dengan enak. Kamu sedih kalau misalnya mengalami penolakan. Kamu ternyata sangat cepat tersinggung kalau dibahas mengenai pernikahan misalnya. Hal apapun yang ada di dalam dirimu, kenali dengan lebih baik ya. Bahkan potensi-potensi di dalam diri harus kita tahu dulu, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih senang dengan diri sendiri dan tahu betapa uniknya diri ini gitu ya, betapa banyaknya hal yang tersembunyi di dalam diri kita yang selama ini tidak pernah mungkin kita serius untuk ngelihatnya gitu. Hal ini dapat menolong kita untuk tahu banget siapa diri kita dan tahu banget apa yang kita mau dan tahu banget batasan-batasan yang kita suka dan yang kita tidak suka. Jadi ketika teman-teman tinggal sendiri dan kalian tahu semuanya ini, ada banyak hal loh yang ternyata bisa dieksplorasi dari diri sendiri tanpa harus orang lain yang terus-menerus mengkonfirmasi ke diri kita. Kita yang kenal diri kita yang paling tahu diri kita senang dengan diri kita. Yang kedua, ketika teman-teman sudah mulai mengenal diri sendiri dan semakin tahu apa yang kita suka dan tidak suka serta potensi di dalam diri, teman-teman lakukanlah love yourself better gitu. Maksudnya gimana, Kak? Kalian perlu untuk mencintai apapun yang ada di dalam diri kalian. Pertama sekali memang mengenal dulu, seperti tadi yang aku disebutkan. Pertama ada self awareness. Yang kedua, kalian perlu menerima kelebihan dan kekurangan seluruhnya di dalam diri kalian. Menerima di sini bukan berarti ketika ada hal buruk yang menjadi kebiasaan, itu kalian terima dan kalian biarkan begitu saja. Enggak. Love yourself maksudnya adalah ketika kamu punya kelebihan, kembangkan terus kelebihan itu sampai menemukan titik tertinggi ataupun maksimal gitu ya. Ketika ada kekurangan di dalam diri, coba diperbaiki hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Ya. Kekurangan diri kita dan kelebihan diri kita, ada hal yang bisa kita kontrol di sana dan ada yang tidak. Misalnya yang bisa dikontrol apakah? Kekurangan diri dan kelebihan diri yang bisa dikontrol. Contohnya, kalian adalah seorang yang pemarah. Kalau sebagai seorang yang pemarah, itu sesuatu yang kamu bisa kontrol loh. Kamu bisa manage emosi kamu. Tetapi ketika misalnya masalah tinggi badan, warna kulit, itu bukan sesuatu hal yang bisa kamu kontrol. Gak ada yang bisa kamu ubah lagi mungkin saat ini. So, yang bisa kamu lakukan adalah menerima. Love yourself juga maksudnya adalah ketika kamu tahu banget quality time seperti apa yang kamu suka dan banyak hal yang kamu mau yang bisa kamu lakukan. Ya, jangan pelit ke diri sendiri, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri dan sayangi diri sendiri lebih baik gitu ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan hanya dengan diri sendiri. Ya, so love yourself. Yang ketiga, know your purpose atau ketahuilah tujuan hidup kamu. Maksudnya apa gitu ya? Kita hidup pasti ada tujuannya dan kamu pun hidup ada tujuannya. Cari tahu sebenarnya aku ada sampai saat ini untuk apa sih? Hal apa sih yang sebenarnya benar-benar menggerakkan diriku dan aku mau ngerjain itu dan aku mau ngejar itu. Orang-orang yang tidak punya tujuan biasanya sulit sekali untuk merasa secure dengan hidupnya gitu ya, atau merasa jelas apa sih yang sebenarnya sedang dikejar. Nah, lama-lama bisa jadi ya semua yang dikerjakan hanya sekedar rutinitas. Sering sekali aku temukan bahwa perempuan-perempuan yang belum menikah merasa kehilangan tujuan dan gak ada lagi hal yang bisa dilakukan karena ya belum menikah.
Padahal kita sebagai perempuan itu juga utuh sebelum ataupun sesudah kita menikah gitu ya. Jadi bahkan ketika belum menikah, belum menjadi ibu, perempuan ya utuh. Nah, ketika kalian belum menikah, carilah tujuan bersifat pribadi. Misalnya, kalian pengen kuliah di bidang apa? Kalian pengen bekerja di bidang apa? Apa yang pengen kalian capai? Misalnya berbisnis kah? Atau kalian pengen menjadi karyawan di suatu perusahaan tertentu kah? Atau karya apa yang ingin kalian bagikan untuk dunia ini? Mungkin kalian tidak harus berkarya yang dampaknya langsung ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia, tetapi dampak bagi sekitar kalian. Apa hal berguna yang ingin kalian lakukan? Apa masalah-masalah yang ada di sekitar yang kita adalah jawabannya? Jadi cari tahu terus dan lakukan. Makanya ketika pun bekerja, jangan hanya bekerja, jangan hanya lakukan untuk mendapatkan gaji, tapi pakai hati dan perasaan kalian dalam pekerjaan kalian dan lihat apa dampaknya bagi sekitar. Ya, jadi cari terus tujuan baru kalau misalnya kalian udah mulai merasa nggak bisa digerakkan lagi dengan tujuan yang lama, atau bahkan ketika kalian sedang merasa nggak punya tujuan saat ini. Ini penting banget dan mungkin butuh waktu untuk menemukannya, dan nggak harus juga saat ini kalian menemukannya. Lihat aja gitu dari apa yang sudah kalian alami selama ini, pembentukan diri kalian, permasalahan yang kalian hadapi, hal yang kalian lakukan sekarang, kira-kira ini semua mengerucut kemana ya, tujuan gue kira-kira apa ya. Kalau misalnya hal yang kalian lakukan sekarang tidak enjoy lagi dan tidak kalian sukai lagi, coba cari tahu, jangan-jangan ada tujuan baru yang sebenarnya sudah lama pengen kamu lakukan tapi kamu nggak berani gitu. Jadi buat hidup ini seru dengan punya tujuan, dengan punya target, dan ada hal gitu loh yang sedang kita kejar sehingga semangat hidupnya itu semakin meningkat. Yang keempat, untuk tetap menjaga kalian tidak merasa kesepian walaupun sendiri, kalian perlu maintain social support. Maksudnya seperti apa? Kalian perlu terus menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat kalian. Misalnya dengan keluarga, tetaplah kalian telepon, video call, atau ngobrol dengan keluarga kalian sesering yang kalian bisa. Tetap ngumpul dengan teman dan sahabat, ya, berbagi suka dan duka, sharing apapun yang dirasakan gitu. Atau kalau kalian ya misal punya pacar, dengan pacar gitu kan, atau dengan siapapun orang-orang yang kalian tahu itu mendukung untuk bertumbuh ya, ataupun memang sayang sama kalian. Tapi menurut aku di usia-usia apalagi 25 ke atas, kita tuh udah nggak punya energi untuk maintain terlalu banyak relasi. Maka kalau misalnya kalian merasa teman-teman yang justru toksik atau membawa dampak negatif ke kalian, itu nggak masalah banget loh kalau kalian punya boundaries atau batasan. Kalian mengurangi interaksi dengan orang-orang yang membawa dampak negatif yang membuat kalian merasa diri kalian susah banget untuk dicintai dan merasa diri kalian buruk ya. Kita yang perlu menegaskan ke diri sendiri siapa orang-orang yang mau kita terus-menerus bangun relasi yang lebih baik dengan mereka, dan siapa orang-orang yang pelan-pelan mau nggak mau, suka nggak suka, kita perlu hindari atau tinggalkan. Tips yang terakhir atau yang kelima, teman-teman perlu untuk menggunakan waktu dengan baik dan isilah hari-hari kalian dengan hal-hal yang seru, yang menarik, yang kalian suka. Kalian bisa cari hobi yang kalian suka di rumah ataupun di apartemen atau di kontrakan, di kosan kalian. Mungkin ada yang suka menjahit, belajarlah menjahit. Lakukan hobi yang kamu suka, belajar merajut, merawat tanaman, rawat ikan cupang, atau kalian bisa modifikasi, bikin layout yang bagus di tempat tinggal kalian yang membuat kalian merasa excited dengan hidup kalian gitu. Banyak banget loh hal yang bisa dilakukan. Yang suka masak misalnya, kalian bisa belajar masak. Dan jangan biarkan waktu-waktu berlalu hanya untuk scroll sosmed atau rebahan atau nontonin hidup orang lain yang terlihat seru gitu loh. Carilah keseruan dalam hidup kalian supaya tidak membosankan ya, karena sebenarnya waktu yang kita punya ini sangat-sangat berharga. Kalau memang masih ada waktu, misalnya kalian ikut pelayanan, kalian ikut menjadi volunteer, kalian mengisi waktu dengan berbagai aktivitas sosial gitu. Banyak kesibukan yang bisa kita lakukan yang juga membangun diri kita sekaligus seru, bikin hidup kita nggak membosankan. Nah, itu dia tadi 5 tips untuk kita tidak merasa hidup kita tidak bermakna, hidup kita kesepian, hidup kita nggak punya arah, walaupun kita masih single. Jadi teman-teman tolong isilah waktu dan hidup kalian dengan berbagai hal yang bermanfaat, sehingga masa-masa single ini bukan menjadi masa-masa yang suram atau masa-masa yang menyedihkan ya. Tetap semangat semuanya, semoga kita semua dipertemukan dengan orang yang tepat, sehingga nanti ketika menikah, kehidupan pernikahan kita juga sama serunya dengan ketika kita single. Oke, kalau kalian merasa kesepian dan sendirian,
tolong reach out orang lain, tolong kejar siapapun yang kalian bisa kejar untuk bisa berbagi dan sharing dengan kalian. Ya, jangan sendirian, terus menerus bangunlah relasi yang bermakna. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan dan isilah masa single dengan hal-hal yang seru, yang bermanfaat, sehingga hari-hari kalian tidak terasa membosankan dan rasanya meaningless gitu ya. Oke, semangat semua. Semoga kita segera dipertemukan dengan orang yang tepat dan semoga kehidupan pernikahan kita nanti sama serunya gitu dengan kehidupan selama kita single. Stay happy teman-teman. Bye.